Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala jami'i umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa allimna wa allimhum at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatik. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya wasi'ar rahmah. Hadirin ayuhal jamaah yang saya muliakan, juga TKM Masjid Al-Istiqomah yang saya muliakan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan pada hari ini, tanggal 3 Juli 2026, kalau tidak salah 18 Muharram 1448 Hijriah. Pertama, karena sudah beberapa kali pertemuan, mudah-mudahan kita doakan guru kita Kiai Haji Khalisuddin Yusa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nggak salah juga Ustaz Arif sudah nengok sekitar 2-3 hari lalu mungkin ya ke Magelang, dan saat itu Ustaz Arif melakukan video call Kiai Khalis ke saya. Jadi nampaknya saya lihat di video call WhatsApp, video call itu alhamdulillah sudah sehat. Mudah-mudahan nanti bisa meneruskan seperti yang sudah dimulai, bahwa kajian tafsir ini oleh Kiai Haji Khalisuddin Yusa. Saya hanya bersifat sebentar. Ya pada dia. Jadi karena udah beberapa kali dan saya selalu membaca doa 6 kalimat doa. Yang pertama, jadi saya akan menjelaskan ini karena udah berkali-kali kan, ini doanya dibaca setiap awal mau majlis atau kajian tafsir. Tentu harus saya sampaikan kenapa membaca doa ini. Yang kedua, menerangkan pertemuan yang lalu, tapi tidak semuanya.
hanya yang mesti di underline saja, yang mesti digaris bawahi. Ada dua hal, yaitu mengenai thariqatul jam'i yang waktu itu dijelaskan, akan saya sampaikan kembali supaya di masing-masing jamaah bisa ingat. Kemudian yang kedua, khusus mengenai kalimat di ayat kedua suratul Fatihah, yang ayat tersebut berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang alhamdulillah itu pujian itu, jadi alhamdulillah pujian itu ada 4, tapi yang mesti di underline itu yaitu pujian khaliq ala khaliq, atau kalau waktu itu nyebutnya qadim ala qadim. Waktu itu nyebutnya gitu karena menggunakan kalimat qadim, yaitu pujian Allah kepada Allah sendiri. Khususnya ayat 111 surah Al-Isra. Nanti akan saya sampaikan itu. Tidak semuanya, jadi itu 2 hal. Kemudian saya lanjutkan tentang ayat kedua surah Al-Fatihah. Bagi ayat pertama yang kita pahami adalah basmalah. Tentu kita udah tahu ya, tidak usah diulang lagi. Yang nggak pakai basmalah itu 7 ayat itu kemarin sudah disampaikan. Lalu gimana sudah disampaikan tata caranya. Jadi akan saya jelaskan dari ayat 2 sampai ayat 7. Berdasarkan nanti saya bacakan hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya itu saya cari teksnya dan seterusnya. Itu kalau cari teks saat sekarang udah terlalu sulit ya, udah terlalu sulit karena kita bisa download versi digitalnya atau kita minta teksnya akan muncul. Berikut kita tanyakan nomornya juga akan muncul. Baik teks Arabnya ataupun teks Arab berikut artinya. Jadi udah nggak serang, nggak terlalu sulit. Yang keempat, kalau masih cukup, kenapa dalam ayat kedua surah Al-Fatihah itu menggunakan kalimat Rabbul Alamin, Rabbul, bukan Ilahul Alamin. Apa bedanya penggunaan Rabbul dengan Ilahun? Kalau kita kan mengartikan sama-sama artinya tuh Tuhan sementara ini. Jadi itu materi yang disampaikan pada kesempatan sekarang. Yang pertama, 6 doa yang saya baca setiap kajian ini. Pertama, saya membaca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini dibaca, saya baca ini, itu memang tertera dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 32. Jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ini ayat 32 surah Al-Baqarah. Menyangkut apa ini? Menyangkut malaikat. Jadi malaikat mengakui apa? Mengakui bahwa Allah itu Maha mengetahui. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi segala-galanya. Karena tadinya malaikat itu meragukan Nabi Adam dalam tanda kutip, sehingga ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan bagian pembahasan ya, nanti
Nanti kalau membahas Al-Baqarah, ketemu ayat ini akan dibahas dari ayat-ayat sebelumnya. Tetapi sekedar sebagai pengetahuan pembuka, jadi ayat 32 surah Al-Baqarah ini yang saya baca kalau pembukaan pengajian ada 6 kalimat doa. Yang pertama ini saya baca itu berasal dari ayat 32 surah Al-Baqarah, yaitu pengakuan para malaikat. Sekaligus di dalamnya ada kandungan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Karena malaikat itu ditanya benda-benda, segala macam benda, terbatas pengetahuannya, nggak tahu. Tapi kalau Nabi Adam dikasih pengetahuan sama Allah semua benda-benda. Jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Pengakuan malaikat sekaligus pengakuan doa. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan, beri pengetahuan kepada kami, kata malaikat itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah, kata malaikat, Engkau itu zat yang maha mengetahui, lagi zat yang maha bijaksana. Ini yang pertama. Setiap pengajian kan saya baca ini ya. Ini bawah nih. Setiap pengajian ada 6 doa yang saya baca. Jadi nanti kalau udah ganti Kiai Faris, oh iya, udah gak penasaran lagi. Ada min lisani yafqahu qawli. Itu ada dalam surah Thaha ayat 25 dan 26. Doa siapa? Doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa. Kalau tadi pengakuan malaikat atas keterbatasan malaikat, sekaligus mengakui kebesaran Allah, bahwa ilmu itu dia dari Allah. Makanya kita jangan sombong. Nauzubillah min dzalik. Kalau mau dicabut pengetahuan kita, bisa hilang begitu saja. Contohnya orang dikasih sakit apa tuh? Lupa gitu ya. Lupa. Hanya cuma kebentur batu doang. Bentur batu, benturan ini menyebabkan dia menjadi amnesia. Lupa segala-galanya. Apalagi kalau sampai di kepalanya ini rusak. Ada rusak yang disebabkan karena akibat perbuatan sendiri, yaitu minum-minuman khamar. Itu memutus beberapa sel yang ada di otak kita. Saya lanjutkan kembali. Jadi ini doa Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa doa? Karena Nabi Musa itu waktu dulu masih babynya, saat bayi itu pernah masih kecil, itu pernah tersentuh dengan, kalau kayak kita tuh semacam kayu arang yang panas, kena lidahnya. Makanya agak sedikit lidahnya itu sedikit, bukan berarti gak masih, sedikit agak ada gangguan. Namanya juga waktu kecil pernah kena semacam arang panas yang menyala. Waktu pas kisah antara Fir'aun dan istrinya, saya nggak jelaskan itu. Tetapi itu beda dengan Nabi Harun. Kalau Nabi Harun itu orangnya kalau bicara itu meminta, pandai, mengelola, mengatur kalimat-kalimat. Tapi ada sedikit dari sisi manusia kurang tegas. Kalau Nabi Musa tegas,
tapi lisannya agak terganggu sedikit. Lidahnya di lidah. Kalau Nabi Harun itu bagus, tapi kurang tegas. Makanya bisa dikelabui oleh yang disebut dengan Samiri. Baca aja kisahnya tentang Samiri, dikelabui oleh Samiri. Yang ingin saya sampaikan adalah ini doanya Nabi Musa. Bisa kita membaca doa ini. Kalau misalkan kita kaitkan ada keinginan kita agar lisan kita ini saat berbicara itu jelas. Selain jelas, orang lain yang mendengarkan juga paham. Karena bisa jadi kita ngomong jelas, orang lain nggak paham. Bisa jadi tuh. Ini supaya orang lain bisa paham. Boleh jadi apa yang Al-Fakir sampaikan dalam penjelasan pengajian jelas, tapi ada yang nggak paham. Bisa jadi nggak pahamnya bisa jadi karena betul-betul mendengarkan, tapi agak sulit juga dipahami. Atau bisa jadi kesengajaan sendiri, ngantuk di pojok, ya nggak paham juga. Karena itu sebab sendiri. Jadi doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti itu. Supaya hati kita juga enggak, kalau bahasa kita itu nervous. Nervous itu kayak rada-rada gugup. Kalau mau ngomong itu terdek. Kalau ada yang udah pernah ujian atau lomba, itu perut rasanya mules. Mau lomba nih, itu mules di belakang, mules gak karu-karuan. Padahal dia pengen buang air besar, tapi mules aja gitu. Kemudian gak pusing, kayaknya terdek. Itu bisa kita baca doa ini. Sebenarnya ada doa lain yang jasa dari guru kita, membaca surah Al-Insyirah juga bagian daripada supaya kita menjadi tenaga Al-Insyirah. Yang ketiga, saya membaca doa sebenarnya teksnya itu aslinya Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupunya Rasulullah. Karena Abbas itu pamannya Rasulullah, punya anak, berarti kan sepupu. Doain Abdullah bin Abbas, atau juga sering disebut Ibnu Abbas. Ini doanya, doa Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Karena ini kita doanya bersama-sama, maka dirubah bentuknya menjadi mutakallim ma'al ghair, yaitu huruf belakangnya dirubah menjadi nun, gitu. Nah, karena kita juga ingin mendoakan anak, maka saya tambah dengan anak. Allahumma faqihna wa faqih auladana wa allimna wa allimhum ta'wil. Jadi doa itu sekaligus doa buat kita juga buat anak-anak. Kalau teks aslinya Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Doa Rasulullah. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Musnad Imam Ahmad yang jilid 1 nomor 328. Jadi ada dasarnya. Oh iya, betul. Jadi kita kadang saya dalam sholat juga baca Allahumma faqihna wa faqih auladana. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada kami. Pada waktu itu Rasulullah mendoakan kepada
Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Dan wa'allimhu ta'wil, dan berikanlah alim ilmu ta'wil. Nah, ini kalau anak-anak kita, buat kita juga supaya memahami Al-Quran. Ini kan sedang belajar tafsirnya, supaya diberikan pemahaman dan pengetahuan. Nah, itu doa ini. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid-din wa 'allimna wa 'allimhum ta'wil. Itu kalau kita doa buat kita semua berjamaah atau kalimat ghair sebutannya, dan buat anak-anak kita. Kemudian teks yang keempat, Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min hazaini rahmatik, atau langsung wansur alaina min hazaini rahmatik. Hai jamaah, jadi kali yang keempat ini doanya itu adalah doa yang disusun oleh ulama dalam kitab Maslakul Akhyar yang ditulis oleh Sayyid Uthman bin Yahya. Ini terkenal mufti Betawi, mufti Betawi. Jadi ini doa yang disusun oleh ulama. Kadang saya juga Ustaz Bursen itu baca kalau lagi ngajarin ibu-ibu di hari Sabtu ba'da sholat subuh. Itu suka dibaca. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatik, atau wansur alaina rahmataka min hazaini rahmatik. Allahumma ta'alaina hikmataka, ya Allah, bukakanlah atas kami hikmah, wansur alaina min hazaini rahmatik, dan bentangkan atas kami perbendaharaan rahmat. Ini doa yang keempat saya baca. Doa yang kelima nih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, berikanlah kami minta inna nas'aluka, kami minta fahman nabiyyin, pemahaman seperti pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, dan daya hafal, daya ingat seperti daya ingat para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham kepada malaikat-malaikatmu yang dekat. Nah, ini doa ini bentuknya mutakalim mal ghair. Kalau sendiri Allahumma inni as'aluka, nah gitu. Jadi ini doanya dari mana? Nah, ini doanya dari alim ulama. Saya sampaikan itu doanya. Doanya biasanya dibaca oleh muallim Kiai Haji Syafi'i Azami, dan ada dalam kitabnya ada itu. Dan siapa lagi yang sering membaca ini? Ya jamaah, yang baca sering ini selain muallim Syafi'i Azami, juga saya cari-cari itu yang sering dibaca oleh guru kita, sering ceramah di tempat kita, Habib Profesor Dr. Said Akil Hussein Al-Nawar. Nah, dia sering membaca ini. Jadi gitu. Kemudian yang keenam, saya baca doanya, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ayo jamaah, lihat doa yang kelima ini. Yang sebelumnya kan doa yang sebelumnya tadi, Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma, atau
kalau kita mau baca sesuai ada dalam kitab Tauhidul Adillah Malik Kiai Haji Syafi'i Azami itu Allahumma rzuqna, tidak menggunakan apa Allahumma inna nas'aluka, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Itu doanya, ini saya sampaikan. Ini doanya itu luar biasa. Jadi kalau kita baca doa ini, harapan kita Allah memberikan sebelum belajar kita lebih fokus, sebelum belajar kita lebih fokus, sebelum belajar kita lebih fokus, nggak ngantuk, namanya tegar, bisa paham, gitu. Lebih fokus. Makanya kalau lagi doa, kita sama-sama ikut bareng-bareng atau kita aminkan. Berarti kalau masih ada kesempatan malam Sabtu depan, kita sama-sama baca sekaligus aminkan. Atau saya tulis tangan, siapa yang mau ketik silakan. Nanti tulisan tangan saya kasih nanti. Fotokopi ya silakan fotokopi sendiri itu. Nanti juru gurunya fotokopi lagi, fotokopinya tulisan gitu. Dari lembar. Minta apa Jody aja nanti di copying. Jadi ini sebelum belajar lebih fokus, sebelum menghafal menguatkan ingatan, sebelum ujian menenangkan hati, memudahkan pemahaman. Dan yang keenam, yang tadi saya baca Allahumma atini bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa qina bil taqwa wa jamina bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu pengetahuan, hiasi kami dengan hiasi kami dengan sifat santun. Jadi kita menjadi santun. Wa qina bit taqwa, dan muliakan kami dengan takwa. Wa jamina bil afiyah, dan hiasi kami, perindah diri kami dengan sehat jasmani atau rohani. Jadi berdoa, mudah-mudahan karena sudah dibaca kurang lebih 6 kali pertemuan, harusnya dapat. Dapat ya. Saya lanjutkan yang kedua. Dua penjelasan dari banyak penjelasan pada pertemuan yang lalu yang mesti di-underline, mesti garis bawahi supaya kita jangan sampai salah pemahamannya, supaya kita ingat di antara banyak penjelasan, dua penjelasan yang mesti saya ulangi, yaitu mengenai thariqatul jam'i. Apa itu thariqatul jam'i? Saya sudah sampaikan bagi imam penting bagi imam. Thariqatul jam'i itu, ini kan waktu ada pertanyaan tentang makmum membaca Al-Fatihah. Makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah yang jahriyah, maghrib, Aisyah, subuh. Di bagi imam itu ada thariqatul jam'i. Kenapa thariqatul jam'i? Istinbatul hukminya, ada simpulan hukum mesti melakukan thariqatul jam'i dalam mazhab Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah, dan diberikan pendapatnya oleh pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Thariqatul jam'i. Thariqatul jam'i itu pengertiannya kalau di Indonesia kan menyatukan dua dasar hukum yang seakan-akan penjelasan, menyatukan dua dasar hukum yang seakan-akan penjelasan dari keduanya berlawanan, seakan-akan berlawanan. Lalu dikumpulkan dua penjelasan tersebut, dilakukan suatu jalan yang menyelesaikannya.
Maksudnya gimana sih? Kemarin sudah dijelaskan. Thariqatul jam'i itu kan bagi makmum kita wajib baca Al-Fatihah. Dan hadisnya itu sahih. Hadisnya itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nomornya 714. Nanti kalau ngecek nomor belum tentu tepat ya, karena ada versi cetakan luar, ada versi cetakan dalam. Kemudian juga nomor 756. Hadisnya apa? Yang kemarin sudah disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Enggak ada salat bagi orang yang enggak baca Ummul Qur'an. Qur'an itu suratul Fatihah. Jadi nama Fatihah itu ada 13. Satu diantaranya diberi nama Ummul Qur'an. 13 itu saya kasih tahu ya. Yang diulang lagi Ustaz. 13. Kemudian dalam hadis yang nomor 756, la salata illa bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat kecuali dengan Fatihatil kitab. Berarti makmum wajib baca surah Al-Fatihah. Ini hadis sahih. Tapi kok ada Al-Qur'an? Ada Al-Qur'an. Ayo jamaah. Tapi kok ada Al-Qur'an? Ada Al-Qur'an surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 204. Apa bunyinya? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah olehmu bacaan tersebut, bacaan tersebut. Wa ansitu, dan perhatikan olehmu, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat bahasa kita. Loh, kalau itu ada dua dalil yang seakan-akan bertabrakan, walaupun ini antara Al-Quran dan hadis sahih. Memang kita bisa melakukan kedua-duanya sekaligus dengan konsentrasi. Maka istinbatul hukmi dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah itu disebut dengan thariqatul jam'i, jalan dengan cara menggabungkan. Gimana caranya? Bagi imam kemarin sudah dikasih tahu, yaitu ketika dia membaca surah Al-Fatihah ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu sama-sama amin, termasuk imam. Setelah itu enggak langsung membaca surah. Nah, enggak langsung membaca surah ini disebut thariqatul jam'i dalam ulama-ulama Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i. Thariqatul jam'i. Jadi sekitar 30 detik, jangan langsung 14. Bagas apa? 14 baca surah. Amin. Kemudian langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ada jeda sekitar kurang lebih 30 detik. Nah, 30 detik itu makmum membaca surat Al-Fatihah. Jangan langsung jebret. Nah, ini bagi imam. Alhamdulillah rata-rata imam kita melakukan thariqatul jam'i, dijeda sedikit. Nanti bisa perhatikan dijeda. Ya,
Kalau jam itu bisa jadi 15 detik. Gitu ya. Jadi kita baca tuh pada saat itu. Nah, harapkan iya kelamaan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Jadi cepat aja. Nah, ini kenapa mesti di underline Thariqatul Jami karena penting ya. Nanti antum juga kan jadi imam juga di musola-musola gitu kan. Atau di masjid ini bisa jadi. Nah, selanjutnya yang di underline itu dari penjelasan yang lalu yaitu mengenai pujian. Pujian. Ayo jawab pujian. Pujian itu kan ada pujian ada 4 ya. Tapi yang di underline yang mana? Yang pujian qadir ala qadir atau khaliq ala khaliq. Pujian Allah kepada Allah sendiri. Yang di mana itu? Yang di ayat 111 surah Al-Isra. Ayat 111 ayat 111 surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu ayat pertamanya itu dimulai dengan tasbih. Ayat pertama dimulai dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat pertamanya dimulai dengan tasbih. Ayat terakhirnya ayat 111 itu ada tahmid, ada takbir. Jadi lengkap nih susunannya. Ayat pertama tasbih, ayat 111 ada tahmid, ada takbir. Ada nggak korelasinya dengan sholat? Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana di dalamnya ada perintah sholat. Apa kaitannya dengan antara tasbih, tahmid dan takbir dengan sholat? Tapi yang ingin saya sampaikan 111 itu adalah pujian, contoh pujian qadir ala qadir. Pujian Allah kepada Allah sendiri. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, dan katakanlah oleh pujilah Allah. Yang Allah itu zat yang enggak punya anak, enggak ngambil anak juga. Enggak punya anak, enggak ngambil anak juga. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan Allah itu enggak butuh sekutu untuk ngurusin kerajaannya ini. Walam yakul lahu waliyyun minal dhul, dan Allah enggak butuh penolong seandainya Allah itu dihinakan, enggak butuh. Wa kabbirhu takbira, dan besarkan Allah sebesar-besarnya. Jadi ayat pertama tasbih,
ayat terakhir tahmid dengan takbir. Ternyata sholat itu, zikirnya itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 597 yang standar internasional, yang Indonesia 939 nomornya. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya begini: Man sabbahallahu bi duburi kulli salatin salatan wa thalasin. Barang siapa membaca tasbih, bertasbih kepada Allah bi duburi kulli salatin, selesai tiap-tiap salat, salatan wa thalasin 33. Wa hamidallah salatan wa thalasin, dan memuji kepada Allah salatan wa thalasin 33. Wa kabbarallah, dan takbir membesarkan Allah salatan wa salasin 33. Fatilkan tis'atun wa tis'un, dan semuanya itu jumlahnya 99. Wa qala, Rasulullah berkata, wa qala tamaman mi'ah, sempurnakan jadi 100. Sempurnakan dengan tambah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya begitu. Kita biasanya nambah yuhyi wa yumiit. Nanti itu penjelasan ada ya, jangan dibahas sekarang. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Jadi kalau kita baca itu semua akan diampuni dosa kita sekalipun sebesar lautan. Jadi biduburi kulli sholatin, setiap selesai salat 33, lalu la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga ayat jamaah udah habis ya. Sebagai penutup nih, ini belum masuk penjelasan. Mudah-mudahan malam Jumat nanti ada penjelasan. Ini kan sengaja biar ya memang harus terus-menerus kan ya. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumah anaknya Fatimah yang telah menikah bersama atau dengan Ali bin Abi Thalib, itu datang, ini namanya perempuan datang nengokin anaknya. Anaknya lagi giling pakai batu, alat semacam batu, giling gandum. Kecapean. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan nanti tentang kisah ini menjadi zikir bagi ibu-ibu. Nanti saya sampaikan. Dan terutama batunya itu nanti terbaik yang buat giling. Dia tulis supaya jangan jadi bahan bakar di neraka. Karena bahan bakar di neraka itu manusia terbang. Dia lupa. Nanti batunya cukup ya. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.